Saat mendengar penjelasan dari si adik-adik ini ya, Dayu tuh kayak, hah? Dia tuh bingung, kaget, dan kayak kebil-bil. Nah, saat itu dia menjelaskan kenapa dia mencuri satu setel pakaian dari anaknya adik Komang. Tapi adik Komang dengan Gek Putu berikut dengan mertuanya Dayu tidak percaya. Mereka tetap percaya kepada apa yang dikatakan oleh orang pintar dan menuduh kalau Dayulah yang sudah mengupin putra pertamanya adik Komang karena merasa iri dengki kenapa dia belum punya anak sedangkan adik Komang sudah berhasil punya anak laki-laki. Dayu menangis menjelaskan semuanya dan juga meminta maaf. Blidewo tentu saja selalu berada di sampingnya Dayu dan juga menjelaskan kepada mereka. Mungkin Mbok Gekmu melakukan itu ya karena mendengar apa itu yang dibicarakan oleh ibu-ibu ketika kamu menikah. Tapi semoton mertuanya Dayu malah kayak bersikap juga kayak gimana sih, kayak tidak percaya tapi kayak tidak berani mengutarakan kata-kata yang kasar karena ada Blidewo di sana. Nah, setelah itu semotonnya si adik Komang pun bilang kalau Blidewo tetap mendukung istrinya, sebaiknya kalian jangan pulang, kita putus hubungan saja. Adik Komang dengan Gek Putu langsung masuk ke kamar mereka yang ada di lantai 2. Orang tuanya Blidewo juga bilang, kami tidak percaya kamu melakukan ini Dayu. Nah, semeton, pokoknya orang tuanya si Blidewo ini percaya banget dengan apa yang dikatakan oleh Gek Putu dan juga orang pintar. Akhirnya semeton, Blidewo dengan Dayu pun pulang ke rumah kontrakan mereka. Di sana Dayu menjelaskan semuanya kepada adik-kadek dan juga suaminya. Astungkaranya adik-kadek dan juga istrinya berikut dengan Blidewo percaya kepada Dayu. Dan dia tuh berpikir keras, kenapa kok bisa-bisanya orang pintar malah kayak menuduh dia? Dan kenapa kok Gek Putu tahu-tahu malah menggeledah kamar mereka yang padahal semeton, ketika Dayu meninggalkan kamar lamanya di rumah mertuanya, Dayu sudah mengunci pintu kamar tersebut dan bahkan kuncinya itu masih ada di tangannya Dayu. Kok bisa-bisanya Gek Putu masuk ke sana? Waktu pun berlalu semeton, hari makin hari hubungannya Dayu dengan mertuanya semakin renggang. Setiap ada acara apapun, Dayu tidak pernah diberitahu. Yang ditelepon dan juga disuruh pulang hanyalah Blidewo. Dan ketika Dayu ikut pulang dengan Blidewo, mertua dan juga adik ketiganya si Blidewo ini tidak pernah mau berbicara dengan Dayu. Hari makin hari Dayu merasa dikucilkan dan juga seperti banyak banget orang-orang yang kayak mengejek dia kenapa dia belum bisa punya keturunan. Nah, saat-saat seperti itu Dayu benar-benar pasrah. Dia saking stresnya memikirkan kenapa belum punya anak, mendengar hujatan-hujatan dari netizen ya. Dan juga dia tuh kayak berpikir keras. Kenapa kok mertuanya tidak bertanya dulu, malah kayak langsung percaya kepada Gek Putu. Akhirnya Dayu pun pingsan dan sempat opname selama 1 minggu di rumah sakit. Saat Dayu ini opname ya, yang menjaga dia cuma adik kedua, adik iparnya, suaminya berikut dengan keluarga di rumah Bajang. Saat itu semeton Dayu pun menceritakan apa yang dia alami di rumah mertuanya. Dayu pun menceritakan masalahnya kepada orang tuanya. Nah, setelah Dayu keluar dari rumah sakit, Dayu ini diberitahu oleh keluarganya, keluarga Bajang, untuk berobat ke tempat orang pintar. Ketika berobat itu, kelihatanlah semeton sepertinya alasan Dayu ini belum punya keturunan ya karena dia itu punya hutang sesaudan sebelum reinkarnasi menjadi manusia di kehidupan yang dulu. Dan kebetulan mungkin orang tuanya Dayu ini kan tidak pernah nunasang Dayu ke tempat orang pintar, makanya itu tidak terlihat. Setelah itu semetonnya Dayu pun dengan keluarganya di rumah Bajang membuat banten untuk menebus sesanginya Dayu di kehidupan yang dulu bersama dengan Blidewo juga. Saat itu yang datang mertuanya Dayu dan juga adik-kadek, tapi adik Komang dengan Gek Putu tidak datang. Dan saat itu mertuanya sangat menunjukkan kalau mereka itu benar-benar tidak serak ketika datang ke rumah Bajangnya Dayu. Tapi Dayu berusaha untuk sabar. Dia berpikir semeton, cepat atau lambat apapun itu pasti akan kebengan dan terbuka. Dia tuh yakin karena dia tidak salah ya, dia kayak kenapa harus takut bertemu dengan mertuanya. Nah, di acara itu sebenarnya menurut si Blidewo ini sudah menelpon adik Komang, tapi adik Komang tidak datang. Beberapa hari setelah acaranya si Dayu ini ya, terdengar gosip lagi di antara tetangga. Si Gek Putu tidak diberitahu oleh si Dayu ketika dia ada acara di rumah Bajang. Mungkin karena si Dayu ini marah kepada Gek Putu karena Gek Putu sudah bisa punya anak laki-laki sedangkan Dayu mandul. Aduh semeton, pokoknya apapun itu yang terjadi, Dayu selalu disalahkan. Apapun itu. Singkat cerita setelah itu semetonnya Dayu tuh kayak mulai pasrah. Dia mulai berserah diri.
Dayu pun kayak mulai berdoa kepada Tuhan, kalau memang Tuhan mengizinkan berikan dia keturunan, tapi kalau memang tidak, Dayu ikhlas. Tolong berikan jalan yang terbaik. Di saat-saat seperti itu, Dayu mulai jarang pulang ke rumah mertuanya. Pokoknya Dayu hanya akan pulang kalau ada raina-raina tertentu. Dan kalaupun Dayu tidak diundang, dia tidak pernah lagi datang ke acara keluarga dari si suami. Dan saat itu untungnya adik-kadek dan juga istrinya sering datang ke rumahnya Dayu membawa anak-anak mereka. Waktu yang dihabiskan oleh Dayu di masa-masa seperti ini tuh benar-benar didukung oleh adik kedua beserta dengan istrinya dan juga Blidewo. Mungkin karena Dayu ini mulai ikhlas dan juga pasrah, tepatnya 3 tahun setelah Dayu ngontrak, Dayu itu kayak sadar, kok sepertinya dia sudah terlambat datang bulan selama 1 bulan. Dengan badan yang gemetar dan juga deg-deg ser ya. Di siang itu, Dayu pergi ke apotek terdekat membeli 25 alat cek kehamilan. Di dalam kamar mandi, Dayu itu kayak deg-deg. Bener-bener, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Saat Dayu mencoba tes pack yang pertama, garisnya itu masih sama samar. Setelah tes pack kedua dan juga yang terakhir, ternyata astongkara semeton. Nih saya merinding loh semeton tuh. Tes packnya garis 2 semeton. Di sana Dayu langsung menangis dan juga sujud syukur. Akhirnya Tuhan membalas semua kesakitan yang selama ini dia tanggung. Dayu pun menelpon suaminya, kemudian suaminya pulang. Setelah tiba di rumah, Dayu dengan Blidewo berpelukan. Mereka tuh kayak, ya Tuhan, penantian hampir 8 tahun berbuah manis. Besok paginya Dayu dengan suaminya pun pergi ke dokter untuk mengecek kehamilannya dan astongkara memang benar-benar positif. Datang dari dokter ini, Dayu pun pulang ke rumah orang tuanya. Dia pun menceritakan kabar bahagia ini. Aduh semeton. Saat itu Dayu bisa melihat keluarganya di rumah Bajang dan juga suaminya terlihat sangat bahagia. Nah saat itu keluarga di rumah Bajang bilang kepada Dayu, jangan dulu bilang kepada siapapun kalau kamu hamil, karena orang tuanya Dayu takut nanti ada apa-apa. Dan Dayu pun mengiyakan. Dalam masa-masa kehamilan ini sebetulnya Dayu sangat berhati-hati menjaga anaknya Pokoknya setiap hari dia dengan suaminya sembahyang, dan seminggu sekali dia pasti melukat ke segara. Di sini Dayu berjanji kepada Tuhan akan menjaga titipannya ini sebaik mungkin. Di masa-masa itu, Dayu pun menceritakan kehamilannya ini kepada adik ipar kedua, dan adik ipar kedua ini merasa sangat bahagia juga. Dayu selalu, ya Tuhan, terima kasih. Dia tuh kayak merasa benar-benar Tuhan benar-benar adil Semua fitnah yang dia terima, semua ejekan, cacian, makian dari orang sekitar bisa Dayu balas dengan kehadiran anaknya ini. Nah, singkat cerita, hari persalinan pun datang. Ternyata dikatakan kalau anak yang ada di perutnya Dayu ini lumayan besar, sehingga akan susah untuk melahirkan normal. Ya udah sesar saja, karena kayak Blidewo ini tidak mau nanti ada sesuatu yang terjadi kepada Dayu dan juga calon anak mereka. Dan saat itulah Blidewo baru memberitahu kepada orang tuanya kalau Dayu sedang hamil. Dan saat Dayu tersadar dan sudah keluar dari ruang operasi, dia tuh kan kayak ada di kamar rawat inap. Dia tuh melihat mertuanya datang dengan adik ketiga, dan anehnya mertuanya malah marah-marah kepada Blidewo. Kenapa kok Blidewo tidak bilang kalau Dayu sudah hamil? Apakah Blidewo masih menganggap orang tuanya ini adalah orang tua kandungnya? Kenapa kok seakan-akan Blidewo bersikap seperti orang tua kandungnya ini adalah orang jahat yang ingin melukai si Dayu? Kenapa? Nah, lagi-lagi Dayu dengan Blidewo di sini disalahkan oleh mertuanya. Kenapa kok mereka tidak bilang kalau si Dayu sudah hamil? Pokoknya di sana mertuanya marah-marah. Dan Blidewo berusaha menjelaskan dengan lurus dan juga tenang, tapi mertuanya tetap mengamuk. Di sana Dayu pun bilang, ini adalah permintaannya Dayu, karena Dayu tidak mau nanti terjadi sesuatu kepada calon anak mereka. Tapi kembali lagi ibu mertuanya malah menyalahkan Dayu. Oh, jadi kamu yang sudah menghasut putra saya agar tidak memberitahu kami kalau kamu sedang hamil. Saat itu orang tuanya si Blidewo langsung duduk di sofa dan juga berdiam diri. Dan dengan sabar Blidewo mengambil anaknya dan juga mengedengkan kepada orang tuanya. Ibu, ini putra pertama saya dengan Dayu. Lihat nak ibu, hidungnya mirip ibu dan juga kulitnya mirip ibu. Nah, saat anaknya Dayu ini digendong oleh Blidewo dan juga menangis,
Ibu mertuanya Dayu tuh kayak melihat cucunya dong. Nah, saat cucunya ini menangis, engken kadang unduke. Wajah mertuanya Dayu yang tadinya tuh kayak tiba-tiba kayak melunak dan juga ada senyum di wajahnya semetok. Ibu mertuanya Dayu pun menggendong anaknya Dayu dan berkata, "Aduh, cucu ibu yang ganteng, cucu ibu sayang. Maaf ya, cu. Nenek tidak bisa melihat kamu waktu di perut ibumu. Aduh, cucu ibu sayang." Ibu mertuanya Dayu menangis, kemudian meminta maaf kepada Dayu. Di situ dia bilang dia tidak pernah kecewa kepada Dayu, dia juga tidak pernah membenci Dayu. Dia tuh cuma kayak merasa diasingkan oleh Dayu dan juga Blidewo. Kenapa kok baru bilang sekarang? Di momen itu juga ibunya berterima kasih kepada Dayu karena sudah memberikan Blidewo, anak laki-laki yang begitu mirip dengan dia. Aduh, semetok. Ternyata dengan kehadiran putra pertamanya Dayu ini bisa meluluhkan hati mertuanya agar bisa kembali berdamai dengan Dayu dan juga Blidewo. Nah, setelah Dayu melahirkan anak pertama ini ya, hubungannya dia dengan mertuanya semakin akur. Tidak pernah ada lagi apa yang namanya kesalahpahaman. Berkali-kali ibu dari si Blidewo ini meminta Dayu dengan Blidewo pulang ke rumah, tapi dengan tegas Blidewo bilang dia tidak mau dulu pulang ke rumah sebelum dia bisa membuktikan kalau Dayu ini tidak bersalah. Dan tolong hormati dan juga hargai apa keputusan Blidewo dan juga Dayu. Di titik ini Dayu benar-benar bersyukur punya suami seperti Blidewo yang tegas dan juga berani membela dia. Karena ya itulah lelaki yang memang dia inginkan. Nah, karena inilah sebetulnya hubungannya Dayu dengan mertuanya ini sudah baik-baik saja. Mereka itu sudah adem dan tidak pernah lagi ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi di luar sana kembali beredar gosip kalau sepertinya yang melarang Blidewo untuk pulang ke rumah orang tuanya adalah si Dayu. Karena si Dayu ini masih benci dan juga marah kepada Gek Putu berikut dengan adik Komang. Tapi setelah Dayu menjadi seorang ibu, dia mengerti semetok. Kita tidak usah mendengarkan gonggongan tetangga. Yang penting kita dan juga keluarga kecil kita tetap sehat dan juga hidup dengan bahagia. Saat ini Dayu masih tinggal di rumahnya sendiri karena Dayu sudah tidak ngontrak. Dia itu sudah membeli rumah dengan suaminya di tahun 2021. Dan Dayu itu tetap kayak berpikir terserah siapapun itu menjelekkan dia, terserah. Yang penting dia sekarang sudah tinggal terpisah dengan mertua dan juga iparnya yang agak brekele. Dan bisa menjalani hidup bahagia dengan putra kecilnya berikut dengan suami tercinta. Inilah cerita dari Dayu semeton. Dan sampai saat ini semetonnya tuduhan Gek Putu dengan si adik Komang ini tidak terbukti. Karena ya setelah Gek Putu ini pindah ke luar rumah, anaknya si Gek Putu tetap sakit-sakitan bahkan sampai saat ini. Setiap mertuanya mau menceritakan adik ipar ketiga, dia selalu mengeleng-ngelengkan dan juga mengubah topik pembicaraan. Karena dia tuh kayak tidak mau lagi dikambing hitamkan untuk sesuatu yang memang tidak dia perbuat. Demi Tuhan, dia tidak pernah sama sekali berniatan untuk mengguna-guna apalagi sampai mengupin ponakan ketiga. Dia itu mencuri satu set pakaian dari ponakan ketiga ya karena memang ingin punya anak seperti mitos yang dia dengar. Tapi mungkin ya karena ada sesuatu kesalahpahaman yang membuat dia menjadi kambing hitam di situasi adik ketiganya sendiri. Nah, semeton engke menurut kalian, coba ya kalian komentar. Dan untuk semetonku jangan lupa ya tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis, jadi saya mohon tinggalkan jejak kalian dengan baik dan benar. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.